3 tahun sebelum kemunculan Dajjal akan terjadi paceklik yang sangat hebat dan kefakiran serta kemiskinan yang merata. Kata Nabi SAW, 3 sanawat syidah qabla khurujid Dajjal, 3 tahun akan terjadi paceklik yang luar biasa sebelum munculnya Dajjal. Fihal qahtu wal faqr, akan tersebar musibah yang sangat besar dari kekeringan dan kefakiran. Yusibun nas fiha ju'un syadid, manusia akan merasakan rasa lapar yang luar biasa. Apa penyebabnya? Ya'murullahu as-sama'a as-sanatal ula antah bisa thulutha matariha, karena Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan langit, dan langit sudah berhak untuk taat kepada perintah Allah. Maka langit pun diperintah Allah untuk menahan hujan selama atau sebanyak 2/3 langit. Wa ya'murul arda an tahbitha thulutha nabatiha, bahkan bukan hanya langit Allah perintahkan untuk tidak turunkan hujan, tapi bumi pun Allah perintahkan wa huqqalaha an tuti', sudah berhak bumi mentaati perintah Allah. Maka Allah tahan di bumi 1/3-nya tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali. Kering, kelontang, gersang, gundul, tidak ada satu rumput pun yang hidup. Tsumma ya'murus sama' fi sanati tsaniyah, kemudian Allah perintahkan pada tahun kedua, fatahbisu thulutsai matariha wa ya'murul arda fatahbisa thulutsai nabatiha. Maka Allah perintahkan pada tahun kedua, 2/3 langit dilarang menurunkan hujannya, dan 2/3 bumi dilarang untuk menumbuhkan satu tumbuhan sekalipun. Tsumma ya'muru as-sama' fi sanati tsalitsah fatahbisu mataraha kullaha fala taqturu qitratan wa ya'muru al-arda fatahbis nabataha kullaha fala tumbit hadra fala yabqa dhatu dhilfin illa halak illa masya Allah. Maka tahun ketiga, kata Rasul, Allah perintahkan langit untuk menahan, untuk tidak ada hujan satu tetes pun, satu langit. Dan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan bumi agar jangan menumbuhkan satu tumbuhan pun, satu bumi. Kata Nabi SAW, fala yabqa dhatu dhilfin illa halak, tidak ada satupun hewan-hewan yang hidup yang bisa berjalan di permukaan bumi, semua binasa, karena tidak ada yang dimakan. Tidak ada satupun pohon dan tumbuhan kecuali mengering. Tidak ada satupun hewan dari hewan buas sampai hewan jinak kecuali Allah binasakan, kecuali yang Allah kehendaki saja. Ketika itu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Kama ya'ishun nas fi dzalika zaman Rasul?" Kalau tidak ada satupun tumbuhan yang hidup, tidak ada satupun binatang yang hidup, lalu apa manusia yang akan dimakan dan diminum mereka? Tidak ada. Tidak ada serapan air, kering mengering. Tidak ada daging yang dimakan. Tidak ada beras, tidak ada gandum, tidak ada roti. Tidak ada apapun yang bisa mereka makan. Lalu apa yang mereka makan? Bagaimana cara bertahan hidupnya orang-orang? Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya mereka akan hidup wa yujzi'u dzalika 'alaihim, dan akan mencukupkan kehidupan mereka bidzikri, dengan cara berzikir, dengan cara mengucapkan alhamdulillah, dengan cara mengucapkan la ilaha illallah,
dengan cara mengucapkan Allahu Akbar. Maka itulah sebagai ganti makanan mereka. Apabila mereka lapar, mereka mengucapkan Alhamdulillah, mereka kenyang. Apabila mereka lapar, mereka tinggal mengucapkan Allahu Akbar, tiba-tiba kenyang. Apabila mereka merasa lapar, mereka mengucapkan La ilaha illallah, mereka pun kenyang. Atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah orang-orang yang mendawamkan zikir. Karena di akhir zaman Islam tinggal namanya. Al-Quran tidak ada tulisannya dan tidak ada hafalannya. Al-Quran akan diangkat satu malam sehingga tidak ada mushaf kecuali kosong, tidak ada hafalan, tidak ada kecuali hilang. Dan ucapan yang ada hanya kalimat La ilaha illallah. Itu pun diucapkan oleh orang-orang tua mereka. Itu pun mereka mendengar bapak-bapak mereka mengucapkan kalimat itu, mereka pun ikut mengucapkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah setelah 3 tahun yang luar biasa, musibah yang Allah timpakan dari pacaklik yang hebat, kelaparan yang merata, disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala munculkan Dajjal. Karena di antara fitnah Dajjal, Allah berikan sedikit rububiyah kepada Dajjal untuk memfitnah manusia. Di antaranya Dajjal akan memerintahkan langit, hujan kamu. Fatumtir sama, maka langit pun hujan. Kemudian Dajjal akan memerintahkan bumi yang gersang kering kelontang, tumbuh engkau, maka akan tumbuh tumbuhan dari bumi. Maka ketika Dajjal sampai di sebuah tempat yang merebak kelaparan, kefakiran, kemiskinan, dan gersangnya bumi serta hewan-hewan yang sudah hancur dan binasa, maka Dajjal akan menawarkan kepada mereka, bagaimana kalau seandainya kuperintahkan langit untuk hujan, dia hujan, kuperintahkan bumi ku tumbuh, dia tumbuh, kuperintahkan hewan-hewan yang sudah mati kuhidupkan dan akan semakin gemuk, dan kau bisa melihatnya. Syaratnya satu, sembah aku. Maka apabila tempat tersebut kemudian menjadi budaknya Dajjal, hamba Dajjal, maka betul-betul Dajjal akan menghujani mereka. Merintahkan langit untuk hujan, maka hujan. Merintahkan bumi untuk tumbuh, maka tumbuh. Merintahkan hewan yang mati untuk hidup kembali, maka hidup kembali. Sekali lagi, ini bukan Dajjal yang melakukannya, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah hanya ingin memberikan fitnah kepada manusia dengan memberikan sedikit rububiyahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka banyak orang-orang yang mengikuti Dajjal. Tapi sebaliknya, kalau dia melintasi sebuah daerah, disuruh untuk menyembah kemudian malah mendustakannya, disuruh beriman malah mengkufurinya, maka daerah tersebut akan tetap seperti itu. Tidak ada hujan yang menimpa mereka, tidak ada tumbuhan yang hidup di negeri mereka, tidak ada hewan yang hidup dan juga bertahan untuk hidup di negeri mereka. Betul-betul Dajjal akan membiarkan mereka kelaparan. Tapi karena mereka beriman, mereka bisa bertahan dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Dajjal akan datang menemui manusia, kemudian mengatakan, ara'aita in ba'athtu ibilaka dhakhaman du'aha idhaman. Bagaimana kalau seandainya aku bangkitkan kepada kalian unta-unta yang sudah mati dengan tubuh yang sangat besar dan susunya yang sangat segar? Apakah kalian mau mengakui ana rabbuk, saya Rabb kalian? Maka sebagian penduduk mengatakan na'am. Fatamassala lahu syayatin ala surati ibili. Maka Dajjal memerintahkan setan-setan untuk membentuk unta-unta yang sudah mati yang dimiliki orang-orang itu. Kemudian unta itu akan hidup, kemudian akan mengalirkan air susu dan daging yang sangat besar, padahal itu jelmaan syaitan.
Tetapi bagi yang kufur, maka mereka akan ditinggalkan kelaparan. Bahkan lebih hebat lagi, Dajjal akan mengundang masyarakat orang-orang kampung, kemudian akan mengatakan di hadapan orang kampung, "Ara'aita in ba'athtu abaka wabnaka wa man ta'rifu min ahlika ata'lamu anni rabbuk?" Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya kuhidupkan anakmu, bapakmu, ibumu, orang yang kau cintai, orang yang kau kenal? Tahukah kau mengakui aku Rabb? Maka orang-orang mengatakan, "Na'am, ya." Maka Dajjal merintahkan syaitan agar yang satu membentuk anaknya, yang satu membentuk bapaknya, yang satu membentuk ibunya, yang satu membentuk orang-orang yang disayanginya. Kemudian orang-orang yang seolah-olah dihidupkan Dajjal akan mendatangi keluarganya dan mengatakan, "Wahai anakku, wahai suamiku, wahai istriku, wahai orang tuaku, orang yang di hadapan kalian adalah Tuhan, sembahlah Dia." Maka banyak orang-orang jahil, akhirnya mereka pun tunduk dan menyembah Dajjal, terutama kaum wanita.